Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai cohesion and coupling, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Nadia Tiara Febriana, dengan NRP 05119400000217. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Mutiara, NRP 051194000126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anissa Suryo dengan NRP 0511140199. Nah, yang pertama yang akan dibahas pada video presentasi kali ini yaitu cohesion. Apa sih cohesion atau kohesi itu? Jadi, cohesion atau kohesi adalah ukuran keterpaduan di mana hubungan antara elemen-elemen dalam suatu modul jelas dan terstruktur. Kriteria ini untuk mengukur seberapa independen sebuah program daripada prosesnya sendiri, sehingga sebuah program yang kohesi akan memiliki data dan logika yang diperlukan untuk melengkapi aplikasinya tanpa secara langsung terpengaruh oleh program lain. Nah, jadi ini adalah contoh dari cohesion, yaitu bagian mobil yang dapat ditukar-tukarkan. Apa sih maksudnya bagian mobil yang dapat ditukar-tukarkan itu? Jadi, jika sebuah mobil dia memiliki ukuran bannya itu 14 inch, maka semua jenis dan merek ban yang asalkan ukurannya 14 inch dapat dipasangkan pada mobil tersebut. Jadi, ban mobil 14 inch ini tidak dikhususkan pada satu atau beberapa jenis mobil tertentu, tetapi merupakan komponen yang kohesif untuk banyak tipe mobil. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis cohesion. Cohesion memiliki 8 jenis, yaitu yang pertama ada coincidental cohesion atau dia merupakan jenis kohesi yang paling rendah. Kemudian yang kedua ada logical cohesion, yang ketiga ada temporal cohesion, yang keempat ada procedural cohesion, yang kelima communication cohesion, yang keenam sequential cohesion, yang ketujuh layer cohesion, dan yang kedelapan adalah functional cohesion, yang dimana merupakan jenis kohesi yang paling tinggi. Nah, apa sih itu coincidental cohesion? Coincidental merupakan level kohesi yang paling rendah. Elemen-elemen dikelompokkan menjadi sebuah modul tanpa ada alasan khusus. Hubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya tidak memiliki arti, kecuali dikelompokkan dalam satu modul yang sama. Biasanya, penamaan modul pun menjadi terlalu general yang kurang dapat difahami fungsi utamanya. Data-data dan fungsi-fungsi yang disatukan pun beragam. Berikut di bawah ini adalah contoh dari kohesi level coincidental. Jadi, contohnya ada class utility, function parcel XML, function encrypt, function verify, function truncate. Kemudian ini ada file processing, nanti dia ngebuka employee update filenya, terus dia ngebaca, terus dia ngeprint page headingnya, terus dia nanti habis itu nge-open employee master file, terus dia ngeset dan selesai. Kemudian yang kedua ada logically cohesion. Apa sih logically cohesion? Kohesi logikal ini muncul ketika elemen-elemen dalam sebuah modul digabungkan berdasarkan logika atau aktivitas yang sama, namun memproses data yang berbeda. Logika yang digunakan sama untuk semua jenis file yang dibaca. Nah, berikut adalah contoh kohesi untuk level logical. Di sini ada class buat transaksi, kemudian ada function beli barang, kemudian ada function jual barang, dan ada function terima barang. Lalu yang ketiga ada temporal cohesion. Temporal adalah jenis kohesi yang dikaitkan dengan waktu. Elemen-elemen dalam sebuah modul digabungkan karena dieksekusi pada waktu khusus pada proses eksekusi program. Contoh modul temporal adalah modul inisialisasi, modul exception catch, dan modul shutdown. Berikut adalah contoh kohesi level temporal. Jadi, contoh kohesi level temporal ada class buat transaksi, kemudian ada function tulis database, kemudian ada function beritahu user lain, kemudian ada function monitor progress. Kemudian selanjutnya ada installation, kemudian dia open transaksi file, habis itu dia read transaction record, transaction count-nya sama dengan 0, line sama dengan 0, number sama dengan 0, kemudian end. Kemudian yang keempat ada procedural cohesion. Kohesi prosedural adalah kohesi yang terjadi ketika elemen-elemen dalam sebuah modul dihubungkan berdasarkan prosedur tertentu. Biasanya terdapat beberapa tahapan secara sekuensial yang harus diikuti. Contoh dari kohesi prosedural ini adalah modul untuk mengecek permission untuk mengakses file, modul untuk menghitung student record dan rata-rata umurnya. Nah, ini merupakan contoh kohesi level prosedural.
Jadi untuk contoh kohesi level prosedural adalah sebagai berikut. Pertama dia read student record and total student age, kemudian dia set number of record menjadi 0, kemudian set total age menjadi 0, kemudian dia read student record, kemudian dia melakukan perulangan while more record exist, kemudian dia menambahkan umur age ke total age, kemudian menambahkan 1 ke number of record, kemudian dia menutup perulangan dan print number of record dan total age, kemudian selesai. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya jenis dari kohesi ini ada komunikasi kohesi atau kohesi komunikasi yang merupakan sebuah modul yang menggabungkan dari elemen-elemen yang terkait dengan data atau record data yang sama. Nah, seperti yang terlihat, ini merupakan contoh dari kohesi level komunikasi. Nah, terdapat sebuah kelas yang bernama transaksi, di mana di dalam kelas tersebut terdapat fungsi-fungsi yang merupakan isi dari transaksi tersebut. Nah, isinya antara lain function nomor transaksi, kemudian function jenis transaksi, function tanggal transaksi, dan function tanggal pembuat transaksi. Nah, untuk kodenya ini ada untuk ngevalidasi produk record. Jadi jika transaksi tipenya itu sama dengan 0, maka error flag-nya itu bernilai true, error message-nya itu akan keluar invalid transaction type, dan print error-nya itu bakal ngeprint report dari error-nya itu. Sedangkan customer-nya itu nggak sama dengan is not numeric, maka error flag-nya itu juga bernilai true, error message-nya itu adalah invalid customer number, dan dia akan ngeprint report-nya itu. Selanjutnya ada sequential cohesion, di mana kohesi level sequential ini muncul ketika sebuah elemen-elemen pada sebuah modul itu bergantung pada hasil pemrosesan elemen sebelumnya. Nah, pada contohnya di bawah ini itu ada merupakan perhitungan sales tax. Itu membutuhkan hasil dari perhitungan total parse pada iterasi sebelumnya. Jadi begitu pula dengan perhitungan amount due. Itu membutuhkan hasil perhitungan dari sales tax dan total purchase-nya itu. Nah, contohnya ini merupakan ada sebuah kelas lagi, kelas dari tulis transaksi, di mana di dalam kelas-kelas tersebut terdapat fungsi-fungsi, yaitu ada terima data, proses data, tulis data, dan pembuat transaksi. Nah, untuk kodenya, proses purchase, dia bakal ngeset total purchase-nya itu ke 0, kemudian dia akan mendapatkan number dari proses, kemudian melakukan looping untuk yang pertama sampai ke number purchase yang udah nanti bakal di-input, kemudian akan mendapat from dan get purchase-nya, kemudian ditambah ke total purchase-nya. Jadi sales tax itu dihitung nanti total purchase dikali sales tax persennya, kemudian amount due-nya itu total dari purchase ditambah dengan sales tax. Selanjutnya terdapat layer cohesion, di mana ini berlaku untuk paket, komponen, dan kelas. Jadi dia terjadi ketika lapisan yang lebih tinggi dapat mengakses lapisan yang lebih rendah, tetapi lapisan bawah tidak bisa mengakses lapisan yang lebih tinggi. Nah, contohnya seperti ini, ada user interface, application logic. Nah, dia bisa mengakses operating system access, database access, dan network communication. Begitu pula yang B dan C, yaitu yang A typical layers on application program, yang B ini typical layers on operating system, dan yang C merupakan simplified view of layer in communication system. Selanjutnya terdapat functional cohesion, di mana kohesi fungsional ini itu merupakan sebuah kohesi yang paling baik diterapkan dalam modularisasi. Kohesi fungsional itu dibuat berdasarkan sebuah tujuan atau tugas yang spesifik sehingga akan mudah digunakan kembali atau reusable. Nah, ini yaitu kelebihan dari functional cohesion ini adalah mempunyai satu tugas, kemudian menghasilkan satu hasil atau parameter output,
dan bisa terdiri dari satu atau lebih parameter input. Nah, contoh dari kohesi level fungsional ini, jadi kita mengkalkulate sales tax-nya. Nah, jika price-nya itu kurang dari $50, maka dia sales tax-nya itu akan dikali dengan product price-nya itu akan dikali dengan 0,25. Sedangkan jika price-nya itu kecil dari 100, nah maka nanti akan dieksekusi sales tax sama dengan product price dikali 0,20. Tapi jika nggak kecil dari 100, maka dia sales tax-nya akan, product price-nya itu akan dikali 0,10. Selanjutnya, yaitu adalah coupling. Jadi apa sih coupling? Coupling itu merupakan ukuran ketergantungan pada modul. Jadi faktor yang mempengaruhi coupling itu ada jumlah data yang disalurkan, kemudian jumlah kontrol data yang disalurkan, jumlah elemen data global yang digunakan bersama-sama oleh beberapa modul. Nah, contoh dari sederhana modul yang umum dibuat itu adalah modul untuk login, untuk memverifikasi data user. Jadi beberapa sistem memiliki proses serupa dalam proses login, sehingga modul login dapat digunakan kembali atau reuse tanpa harus melakukan modifikasi yang berarti. Nah, namun pada contoh lain seperti proses login pada Gmail, itu modul login mungkin dirancang dengan memiliki submodal lain yang menjalankan proses yang lebih spesifik, seperti fungsi untuk mengecek format email, mengecek data username, dan mengecek password secara terpisah. Seperti pada gambar di bawah ini yang menggunakan hierarchy chart untuk mengilustrasikan contoh di atas. Jadi login, nah nanti dia akan mengecek untuk email format checking, jadi email yang dimasukkan user apakah sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan, kemudian akan nge-verify email account dan validasi password. Nah, untuk selanjutnya ini adalah jenis-jenis coupling. Jadi terdapat coupling yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, untuk yang paling rendah sendiri itu ada no direct coupling. Kemudian ada data coupling, ini rendah. Kalau no direct coupling itu yang paling rendah. Kemudian yang ketiga ada stem coupling. Yang keempat ada control coupling. Yang kelima external coupling. Yang keenam common coupling, dan yang ketujuh adalah content coupling. Nah, ini adalah coupling yang paling tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan PPT slide 18 hingga slide 25. Jadi yang pertama kita tahu di slide selanjutnya bahwa jenis coupling paling rendah yaitu no direct coupling. Di sini saya akan jelaskan jenis-jenis coupling tersebut mulai dari yang paling rendah hingga coupling paling tinggi. Jadi no direct coupling sendiri itu apabila modul 1 dan modul 2 adalah subordinate terhadap modul-modul yang berbeda, sehingga masing-masing tidak berhubungan dan tidak ada penggandengan langsung yang terjadi antara keduanya. Di sini kita bisa lihat kalau modul 1 dan modul 2 itu tidak langsung bergandengan, melainkan dihubungkan oleh sebuah panah dari no direct coupling sendiri, seperti itu. Selain no direct coupling, ada lagi data coupling. Jadi data coupling sendiri itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menggunakan parameter untuk meneruskan item data di antara rutin. Kemudian parameter data yang disalurkan jika semakin sedikit maka semakin baik. Jadi jika ada suatu fungsi yang memiliki 5 parameter itu kurang bagus ketimbang terdapat suatu fungsi lainnya yang memiliki 2 parameter. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat di contoh kalau ada fungsi bernama calculate sales tax, di mana dia punya 2 parameter yaitu total price dan juga sales tax. Nah, dan di sini tuh di fungsi calculate sales tax itu digunakan kedua parameter ini, yaitu jika total price-nya lebih dari 5.000, maka sales tax-nya sama dengan total price dikali 0,25 dan seterusnya. Seperti itu dinamakan data coupling. Kemudian ada stem coupling, hampir sama seperti data coupling, namun parameter yang digunakan ini tuh lebih ke struktur datanya, dapat berupa record ataupun array. Jadi, selain itu, stem coupling sendiri memiliki beberapa karakteristik.
yaitu selain struktur datanya berupa record atau array, ada juga dua modulnya melakukan pas struktur data non global yang sama, dan juga timbul bahaya bila modul memeriksa struktur data tetapi hanya menggunakannya sebagian. Di sini kita bisa lihat bahwa ada fungsi proses Milstaden, di mana parameternya ada satu, yaitu current record, berarti struktur datanya berupa record. Kemudian di sini juga ada fungsi increment Milstaden count. Parameternya juga berupa current record, yaitu struktur data record. Hal ini dinamakan stem coupling. Kemudian ada juga control coupling. Jadi kalau data coupling kan parameter biasa. Lalu kalau stem coupling ada parameter yang berupa struktur data. Lalu kalau control coupling sendiri itu parameternya berupa data control atau flag ataupun switch. Di sini kita bisa lihat di contoh kalau ada input code, di mana input code ini memiliki beberapa case. Misal case inputnya kita ketik 1, maka dia itu akan membaca record dari karyawan. Misal dia 2, maka dia itu memprint page heading-nya. Lalu misal kita ketik 3, dia akan membuka master file dari karyawan. Jika keempat, dia akan set page count to 0. Dan jika kelima, dia keluar error message, yaitu employee number not numeric. Seperti itu. Jadi tergantung kita input berapa gitu ya. Ada 1, bisa 2, bisa 3, 4, dan 5. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi kontrol dari modul ini. Kemudian input code ini digunakan di fungsi choose appropriate action, dimana kita tahu bahwa input code ini merupakan kontrol logika dong, seperti itu. Makanya disebut control coupling. Kemudian ada external coupling. Jadi external coupling sendiri itu terjadi ketika komunikasi antara modul dilakukan dengan menggunakan elementary global data atau single data. Karakteristiknya yaitu tidak adanya parameter yang digunakan dari modul pemanggil ke subordinate dan sebaliknya. Jadi kalau di coupling sebelumnya kita menggunakan parameter, entah itu parameter struktural data ataupun kontrol, tapi kalau di sini malah tidak ada parameter, jadi eksternal itu malah tidak ada parameter. Di sini kita bisa lihat kalau di contoh tidak ada parameter yang disebut sama sekali, tidak ada fungsi yang berisi sebuah parameter ataupun banyak parameter seperti itu. Ini dinamakan external coupling. Selanjutnya ada juga common coupling, yaitu akses ke global data, modul-modul tergabung oleh struktur global data. Lalu terjadi ketika komunikasi antara modul dilakukan dengan menggunakan global data, di mana jenis data yang digunakan dapat berupa data terstruktur atau kumpulan dari beberapa data. Di sini kita bisa lihat contohnya, yang pertama dari customer record, kemudian jika EOF, maka set EOF flag-nya menjadi benar. Kemudian dan seterusnya seperti itu dinamakan common coupling. Dan yang terakhir ada content coupling. Content coupling sendiri merupakan jenis coupling yang paling tinggi seperti itu. Dan content coupling sendiri terjadi jika suatu modul menggunakan data atau mengendalikan informasi dari modul lain tanpa berhubungan lewat suatu parameter. Jadi nggak ada parameternya lagi juga, hampir sama kayak eksternal. Lalu content coupling sendiri dapat juga terjadi jika perjalangan dilakukan ke tengah-tengah suatu modul yang lain. Ada beberapa karakteristik dari content coupling sendiri. Yang pertama yaitu adanya satu komponen yang mengacu pada isi dari komponen lain, kemudian komponen memodifikasi data lain secara langsung, kemudian komponen mengacu pada data lokal dari komponen lain dalam penggantian atau pemindahan numerik, selanjutnya komponen memodifikasi kode yang lain, contohnya melompat ke tengah-tengah rutinitas. Di sini kita bisa lihat kalau definisi high coupling secara lebih sederhana, itu jika ada suatu modul yang langsung mereferensikan konten dari modul lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini nih, di modul 1, disebutkan bahwa modul 1 ini memodifikasi statement kedua dari modul 2, yaitu go to Z. Nah, jadi dia di modul 1 ini ada menyebutkan statement dari modul 2, mereferensikan konten dari modul lainnya. Nah, karena ini tuh disebut yaitu content coupling seperti itu. Sementara di modul 2 sendiri itu read X, jika X lebih dari 0, go to Y. Di modul 2 ini tidak ada menyebutkan sama sekali mengenai modul 1, namun di modul 1 ada untuk menyebutkan modul 2, sehingga tetap dinamakan content coupling. Nah, berikutnya jenis-jenis coupling sudah selesai. Lalu di sini ada referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT ini.
Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat salah kata, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Lalu terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.